Hai hai hai. Welcome guys. Perkenalkan, infeksi nosokomial. Infeksi menjadi salah satu penyebab timbulnya berbagai penyakit akibat peradangan maupun luka yang dapat merusak fungsi jaringan maupun organ. Masalah kesehatan ini bisa terjadi di mana saja. Salah satunya adalah infeksi di rumah sakit yang dikenal dengan sebutan infeksi nosokomial. Ingin tahu seperti apa gejala, penyebab, dan pengobatannya? Mari simak penjelasan berikut ini. Tanda-tanda dan gejala infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial dapat menunjukkan berbagai gejala, tergantung pada jenis infeksi yang menyerang dan penyebab utamanya. Berdasarkan jenis infeksinya, berikut ini adalah beberapa gejala infeksi nosokomial yang mungkin muncul. Yang pertama, infeksi aliran darah. Infeksi rumah sakit yang berkaitan dengan infeksi aliran darah menunjukkan gejala-gejala seperti di bawah ini, yaitu demam, tubuh menggigil, suhu tubuh sangat rendah. Dan yang kedua, pneumonia. Apabila infeksi nosokomial berhubungan dengan pneumonia, tanda-tanda dan gejala yang dapat dirasakan adalah yang pertama tubuh lemas, kedua mual dan muntah, ketiga kebingungan terutama pada pasien berusia lanjut. Dan yang ketiga, infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih juga dapat dikaitkan dengan terjadinya infeksi di rumah sakit. Gejala infeksi saluran kemih meliputi yang pertama ingin buang air kecil terus-menerus, yang kedua sensasi terbakar saat buang air kecil, yang ketiga sering kencing tetapi jumlah urin sedikit, dan yang keempat infeksi luka operasi. Jika infeksi nosokomial yang diderita berhubungan dengan luka operasi, tanda-tanda dan gejala yang akan muncul umumnya seperti berikut ini. Yang pertama, luka terasa hangat saat disentuh. Yang kedua, kemerahan pada area sekitar luka. Dan yang ketiga, sakit dan nyeri saat disentuh. Penyebab infeksi di rumah sakit. Kebanyakan pasien di rumah sakit memiliki sistem imun yang cenderung lemah, maka itu infeksi rentan terjadi. Tipe paling umum adalah infeksi aliran darah, pneumonia, contoh pneumonia yang terkait dengan ventilator, infeksi saluran kemih, dan infeksi tempat operasi. Berikut adalah 3 kuman penyebab penyakit atau patogen yang paling sering menyebabkan infeksi nosokomial. Yang pertama, bakteri. Bakteri adalah patogen utama yang paling banyak ditemukan pada kasus infeksi nosokomial. Beberapa bakteri terdapat secara alami di dalam tubuh pasien, kemudian infeksi terjadi karena kekebalan tubuh pasien menurun. Yang kedua, virus. Selain bakteri, virus juga termasuk penyebab utama infeksi nosokomial. Sebanyak 5% kasus infeksi rumah sakit disebabkan oleh virus. Penularannya dapat melalui pernapasan, kontak tangan, mulut, dan kotoran. Dan yang ketiga, parasit jamur. Orang yang mengalami gangguan sistem imun tubuh juga rentan terkena infeksi oleh parasit jamur di rumah sakit. Selanjutnya, faktor-faktor risiko infeksi di rumah sakit. Berikut adalah faktor-faktor risiko Anda dapat terserang infeksi di lingkungan rumah sakit. Yang pertama, usia. Yang kedua, sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, penyakit yang diderita berada di ICU cukup lama. Yang keempat, fasilitas medis yang kurang memadai. Yang kelima, penggunaan antibiotik. Selanjutnya, pengobatan infeksi nosokomial di rumah. Gaya hidup dan pengobatan rumahan di bawah ini mungkin dapat membantu mengatasi infeksi nosokomial, yaitu yang pertama, menjaga kebersihan saat tinggal di rumah sakit. Sekitar 40% infeksi nosokomial disebabkan oleh kebersihan tangan yang buruk menurut sebuah laporan WHO. Dan yang kedua, mensterilkan peralatan medis dengan hati-hati antara setiap penggunaan. Penyediaan layanan kesehatan
juga wajib mengikuti prosedur yang tepat.